karena agama tidak bisa membendung itu. Apakah generasi ini akan hancur di tengah-tengah ketika generasi ini mengikuti arus teknologi yang berkembang, sementara tidak diiringi dengan adab, dengan akhlak? Makanya yang kami kedepankan di poin yang pertama adalah husnul ta'dib. Ada keadaban, ada sikap untuk memperjuangkan kebaikan dalam bersahabat dengan teknologi yang mengedepankan at-ta'dib. At-ta'dib itu dari ad-dabayu ad-dibu, ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan tif'alan, ad-dabayu ad-dibu ta'diban ta'dibatan tidaban. Artinya apa di sini? Fungsinya ja'ala mira, berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus ala takdir, diperbanyak. Maka etika ada di tengah-tengah kemajuan teknologi, mengedepankan kita beradab saat teknologi itu bersama kita. Ada ayah dan ibu beserta 3 orang putra putrinya duduk makan bersama dalam acara buka puasa atau dalam acara mungkin makan siang atau makan malam bersama. Sang ayah dan sang ibu beserta 3 anak ini semuanya punya handphone. Coba Bapak Ibu amati momen yang tidak mudah untuk bisa dilakukan, karena kumpulnya keluarga itu hanya bisa selesai dalam atau di atas meja makan. Karena kalau sudah nggak di atas meja makan itu tidak bisa ketemu. Ngumpulin anak, ngumpulin teman, gitu ya, ingin ngobrol hanya selesai di atas satu meja. Nah, di keluarga itu bisa dikumpulkan meja makan. Kalau tidak begitu, anak di kamar, anak keluar, anak les, macam-macam. Sehingga sang ayah dan ibu itu bisa mengumpulkan anak-anak itu dalam satu meja makan di acara makan bersama. Apa yang terjadi? Karena semuanya pegang handphone, duduk bersama mereka, dan semuanya masing-masing sibuk dengan handphonenya. La salam wala kalam. Tidak ada yang mengucapkan kata-kata selamat, tidak ada pembicaraan yang urgent, yang penting, yang mesra, yang enak, karena disibukkan dengan satu kalimat yang tadi kita sebut dengan teknologi. Alhasil apa yang terjadi? Husnul ta'dib ini mengalami ta'akhur, bukan at-taqaddum, mengalami kemandekan atau kemunduran, bukan kemajuan. Padahal yang kita butuhkan di tengah-tengah teknologi ini tinggi, berkembang, adab ini juga tinggi dan kuat. Bapak Ibu mau nyebrang di depan itu, mau nyebrang, kalau ada sepeda motor, truk, ngasih kesempatan nyebrang apa enggak? Tidak ada. Dari sana kecepatan 60, 40, 50 km sepeda motor. Bapak Ibu, kakek-kakek, nenek-nenek mau nyebrang, adabnya yang di atas kendaraan ini kan berhenti, mempersilahkan kakek-nenek, kakek-kakek silakan nyebrang. Itu kemajuan teknologi. Dengan adanya kendaraan, dia ngalah mengedepankan pejalan kaki. Itu husnul ta'dibnya. Kemajuan teknologi itu mengedepankan adab yang semakin kuat. Itu hanya terjadi di Eropa, hanya terjadi di sana. Di Indonesia susah, apalagi di Syarqul Awsat, Middle East, Timur Tengah, tidak nemu lampu merah itu dulu semua. Nggak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu.
mengedepankan keadaban itu mengikuti atau beriringan atau membersamai di tengah-tengah kemajuan sains dan teknologi. Jadi semakin teknologi itu berkembang, semakin adab itu bisa dirasakan. Kalau teknologi ini berkembang seperti di wilayah beberapa negara maju, maka adab ini pun muncul. Dia menghargai sesama, dia menghargai makhluk-makhluk Allah yang ada. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, salah satunya itu. Kenapa kita sebut dengan dzurriyyah di'af, keturunan-keturunan yang lemah? Ya, salah satunya adalah dhuful akhlak, lemah dalam akhlak, lemah dalam beretika, lemah dalam beradab. Sementara apa yang diingatkan kepada kita yang berhubungan dengan 4 prinsip. Ada prinsip akidah yang dikenal dengan iman. Yang kedua, prinsip adab yang dikenal dengan akhlak. Ada prinsip yang ketiga, prinsip berpengetahuan atau kita kenal dengan berilmu. Baru prinsip yang keempat yang kita kenal dengan beramal, ya, berbuat, iman, adab, ilmu, amal. Kita bisa berteknologi, kita bisa membuat dan berkarya sehingga ada kreasi teknologi, itu karena ilmu. Tetapi Imam Malik meletakkan iman lebih dulu. Setelah iman adab, setelah adab baru ilmu, baru amal. Diletakkannya al-ilmu ba'dal adab. Diletakkannya ilmu itu setelah adab. Biar apa? Biar orang-orang yang berilmu itu memiliki adab, akhlak. Nah, sekarang banyak yang berakhlak, banyak yang berilmu itu kehilangan adab. Saya tidak membahas di polemiknya ya, ketika teknologi itu berkembang dan maju. Jenengan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik itu kan paling senang sekali sekarang online gitu. Semakin banyak yang di online kan itu semakin banyak bonusnya, dan semakin banyak pilihannya, dan semakin banyak hematnya. Jangan-jangan penampilan kita yang syar'i banget, islamis banget, dengan adanya jual beli online itu menghalalkan semua. Padahal jelas dalam hukum jual beli itu ada al-bai', ada penjual, ada al-mushtari, ada pembeli, ada thamanul mabi', harga barang yang diperjualbelikan, ada al-mabi', ada barang yang diperjualbelikan, ada akdul bai', transaksi akad. Pertanyaan kami adalah ketika Bapak Ibu sekalian itu pesan barang dengan online itu tadi, ya, barangnya itu cuma kelihatan di gambar. Yang materi atau fisik gambar itu kan bisa berubah-ubah. Contoh pesan makanan, di gambarnya makanan itu saja, tapi begitu datang sampai fisik makanan itu bisa berubah. Bau, fisik makanan itu bisa berubah. Pertanyaannya, dihalalkankah jual beli yang sedemikian rupa? Memang memudahkan, meringankan. Di perkotaan itu jual beli sayur, jual beli apa kebutuhan ibu-ibu itu coba. Canggih teknologi, nggak perlu capek-capek ke pasar. Pokoknya kalau kita ke pasar itu cukup Sabtu sama Ahad. Kalau udah masak di rumah itu jajan di luar.
Berarti Senin sampai Jumat itu online terus, beli daging online, telur online, sayur online, semua online. Dapat bonus nggak? Bu, dapat bonus nggak? Waduh, nggak masuk berita berarti ya? COD itu, nah, dapat bonus kan? Nah, dapat bonus, dapat poin, dapat macam-macam dan seterusnya itu tadi. Pertanyaan saya, ini halal apa enggak? Transaksi yang sedemikian rupa karena lewat dunia maya, bukan dunia nyata. Dan ternyata dunia maya itu lebih nyaman daripada dunia nyata. Nah, nggak pulang kampung, buatan sudah lebaran, sudah video call. Nah, ternyata halal bihalal itu nggak perlu capek-capek ketemu nyewa gedung dan kemudian ada Aisyah punya acara, Muhammadiyah punya acara. Kita nggak usah ada halal bihalal, cukup halal bihalalnya itu meeting, Zoom meeting Zoom gitu lah. Ketemunya cukup di layar, dan yang perlu diperlukan disampaikan ekonomi, nggak kehabisan waktu, tidak perlu capek-capek, dananya tidak banyak, sebanyak positifnya. Tapi ada yang hilang dari nafas-nafas keislaman ketika ini didatangkan untuk kita. Nah, itu yang kami katakan, silahkan ada at-taqaddum, tapi jangan lupa ya, di tengah-tengah ini jangan sampai at-ta'akhurnya itu pada etika itu tadi. Disitulah Imam Malik lebih menekankan adab yang didahulukan sebelum ilmu. Jangan ilmunya dulu. Berarti kalau kita ingin mengajarkan teknologi, jangan ilmunya dulu, adabnya. Berarti kalau kita ingin memberikan anak kita handphone atau menggantikan handphone untuk anak kita, jangan materi teknologinya dulu, adabnya dulu. Nanti kalau mama berikan handphone, apa yang akan dilakukan adik? Aku tak pegang handphone cuma waktu weekend, benar dengan adab. Jangan curi-curi loh, ya mah. Nanti kalau mama belikan laptop, adik gimana? Ya, nanti laptopnya biar di kamar mama. Jadi saya bekerja, saya mengerjakan tugas itu nanti bukan di kamar tapi di ruang keluarga. Jadi ibunya, bapaknya bisa memantau teknologi yang dikembangkan atau dilakukan oleh anaknya. Ini ada. Sudah diberikan handphone, dibelikan laptop, karena anak-anak di kamarnya sudah semakin dewasa sendiri-sendiri, belas tidak keluar kamar. Keluar kamar itu cuma pamit, mau keluar lagi. Keluar kamar cuma makan, masuk kamar lagi. Bapak ibu tahunya, mana si Toli? Belajar Pak, pinter. Sejak diberikan laptop, pinter anak kita Pak, tidak pernah keluar kamar, belajar terus. Padahal di dalam dulu ketika ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, main apa? Game online. Masya Allah. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat perkembangan yang sedemikian rupa. Adab itu semakin terkikis, maka bitaqaddumi teknologi ya, dengan adanya kemajuan teknologi ini harus diiringi, dibersamakan dengan at-taqaddum fil adab. Adabnya juga harus dikedepankan, dimajukan, didahulukan. Maka ikuti seperti apa yang disampaikan Imam Malik, mimbar bil aula, dan prinsip yang paling diutamakan ya, kedepankan adab, baru ilmu pengetahuan